Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Gemini dengan selingkuhannya ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari mau mulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonan bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik. Langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya. Nah, ini tarikan energi 1 hingga 15 Maret ya. Mana tahu tadi Mari lupa nyampeinnya. Oke, di situ ada energi dari Queen of Pentacles, berikut ada Two of Pentacles reversal, Five of Pentacles reversal, berikut ada energi dari di situ, berikut ada energinya di situ. Yup. Dan kemudian ada di situ. Ya. Hadir energi dari kemudian ada di sana, kemudian ada di situ, dan kemudian energi ada di situ. Kok rasa-rasanya Gemini ini tuh pengen ya cari-cari perkara nih sama si pasangan sahnya. Pengen banget melihat ya si pasangan sah ini tuh kayak ngerasa sakit ya, sebab karena diperlakukan tidak baik, merasa sedih sebab dicuekin. Nah, kayak gitu loh. Jadi harapan melihat si pasangan sah ini tuh baik-baik aja dalam kebahagiaan, kegembiraan, rasa aman, rasa tenang, kok kayaknya habis ya, hilang dari listnya Gemini ini gitu loh ya. Jadi bayangkanlah ya, sebutlah di situ tuh gambaran-gambaran yang enak-enak, yang indah-indah. Itu tuh nggak ada tuh, nggak ada semua itu di Gemini ini, nggak ada ya. Untuk apa-apa yang mau dia lihat dari si pasangan sahnya ini, maunya ya si pasangan sah ini tuh nyungsep, yuk nangis-nangis, yuk ketakutan, ya dalam ketidakbahagiaan lah. Maunya dia kayak gitu tuh ya. Jadi bisa ini tuh kayak cari-cari perkara, cari-cari ribut, minimal ribut di kepalanya dia. Kapan dah aku ngeliat orang ini nangis ya? Mungkin kalau aku kayak gini bisa tuh bikin dia ketakutan, bikin dia cemas, bikin dia merasa dirugikan, bisa bikin dia gini, bisa bikin dia gitu. Minimal di kepala. Gitu ya. Setiap teringat sama si pasangan sah, udahlah jelek-jelek lah itu harapannya. Gitu ya. Jelek-jelek banget harapannya. Jadi kalau Mari lihat di sini tuh ada kebencian. Ada rasa benci. Tuh ya. Ada kenegatifan seperti itu loh. Ya, jadi hubungan ini tuh ya, walaupun dia sudah lama dijalani ya, hubungan Gemini dengan pasangan sahnya, tapi ini ya lebih banyak mengumpulkan gambaran-gambaran ketidakbahagiaan ini. Gitu ya. Dan Gemini ini tuh tipenya pembenci. Dia gampang dendam ini, Mari lihat. Gitu ya. Gampang dia emosi. Gampang dia merasa dia direndahkan, tersinggung, gitu ya, gampang banget tersinggung, gitu loh, gampang salah paham, itu ya. Jadi nggak nyaman ini, hubungan mereka nggak nyaman di sana. Jadi ngamuk-ngamuk itu tuh udah menjadi gambaran yang biasa itu. Ya, di hubungannya mereka, walaupun ini cerita ada rumah tangga nih ya, ngamuk-ngamuk, terus ngamuk-ngamuknya lama pula tuh, merembet kemana-mana, padahal satu hal di situ tuh nanti yang oke lah, betul ada satu hal yang salah, tapi ini dibesar-besarkan, dibikin dramatis sama Gemini ya. Mungkin Gemini kayak ngerasa aku udah pernah kok ngebaik-baikin ini orang, tapi kok dia dibaik-baikin malah dianya itu tuh ya ngelunjak, malah dia itu tuh ya nggak tahu diri gitu ya.
Ngapain juga aku ngebaik-baikin dia lagi, gitu ya. Aku udah kecewa berat ini sama dianya. Ini orang nggak paham-paham. Gitu model Gemininya. Dia ngejahatin aku duluan. Ya wajar akunya ngamuk. Wajar akunya itu tuh membenci dia. Tuh ya, ini orang memang ya nggak pantas ini diperlakukan oke-oke. Gitu ya. Dia itu harus diperlakukan aduh-aduh ini. Dia harus jangan nggak pantas dia itu tuh bilang hidupnya indah, hidupnya bahagia. Nggak pantas. Gitu ya. Gimana tuh kalau orang lagi benci? Dan ini benci dendam. Gitu. Ya. Gampang dendamnya ini tuh modelnya Gemini. Gitu ya. Gampang dia tertekan dia soalnya secara emosional. Situ ya. Ini tuh kayaknya kenangan masa kecil ini. Mari lihat ya. Jadi dalam rumah tangga orang tuanya ya, dia yang sebagai anak biasa kayaknya ini ditekan dia secara emosional ya. Sehingga dia jadinya sensitif. Begitu dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, di situ tuh dia marah. Karena teringat dia, oh nggak enak. Tidak dikasihani, tidak dicintai, itu tuh nggak enak banget. Itu ya. Jadi nampaknya hubungan dengan pasangan sahnya dia ini tuh lebih sering ya menunjukkan, mengeluarkan sisi-sisi dirinya dia itu tuh yang tertekan selama ini, yang tidak bahagia selama ini. Gitu. Jadi sedikit aja toelan dari si pasangan sah, oh bisa histeria. Gitu ya. Dan kadang-kadang ya tadi salah paham ya. Dia salah paham karena terlalu sensitif tadi. Di situ. Mari nggak bilang ya bahwa isinya hubungan Gemini ini tuh selalu aja gila aja dianya. Selalu dianya emosi aja, arogan saja. Egois saja, jelek aja. Enggak. Karena pengakuannya dia, aku udah ada kok lakuin yang baik-baik. Gitu ya. Tapi kok aku makin baik-baikin dia, dianya bikin aku ini loh. Jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang. Gitu. Ada pembelaan dari Gemini di sini ya. Kepada diri dia sendiri. Jadi mari harus sampaikan itu. Di sana ya. Nah jadi itu. Bahwa ini lagi dikuasai oleh kenegatifan ya. Gemininya melihat hubungan dengan si pasangan sah. Gitu. Nah, si pasangan sah yang melihat, mengalami ya situasi Gemini yang seperti ini, nggak nyaman banget ini. Nggak nyaman banget. Sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, dia itu tuh udah ini mulai mempertimbangkan ya hubungannya dia dengan Gemini ini. Udah ada itu pancingan-pancingan di dalam dirinya dia untuk meninggalkan ya. Udahlah Gemini itu dilepaskan aja. Udah. Gitu. Minimal 2 bulan belakangan ini. Untuk beberapa sudah 2 tahun belakangan ini ya. Kalau hubungannya udah lebih dari 2 tahun tentu ya. Udah ada tuh 2 tahun belakangan ini, atau 2 bulan belakangan ini, atau 2 minggu belakangan ini. Udah sering itu tuh. Ini orang mestinya memang ditinggalkan ya ini ya. Di sana. Tapi ada pula memang rasa-rasa ini ya. Kalau nggak dia punya kalau gini, dia tuh kayak iba itu. Lihat Gemini ini tuh dia iba. Gitu ya. Apalagi kalau dia tahu tentang kisah masa lalunya Gemini, sering ditinggalkan kekasih misalnya. Dalam sebagai posisi anak, dia tidak berbahagia. Orang-orang kok banyak menjauhi dia. Ini orang rapuh gitu ya. Jadi dia tuh menilai Gemini ini tuh ya menyedihkan lah. Sehingga kadang dia bisa tuh nggak tega, nanti ditinggalin ini orang, ya kasihan. Gitu ya. Kasihan banget dia kalau ditinggalin.
Nanti dia kayak gimana ya hidupnya kalau tanpa aku. Ada itu di situ. Ada. Nanti duit dia dari mana ya kalau aku tinggalin dia. Dia kan nggak ada kerjaannya, atau penghasilan dia kan kecil. Nanti yang merawat dia siapa ya? Dia sudah terlalu tua untuk hidup sendiri. Atau itu tuh bisa, dia tahu ya Gemini berselingkuh, kemudian dia lihat selingkuhannya Gemini, nggak adanya ini orang. Nggak bisa ini tuh dia mensupport Gemini secara mental, emosional, atau finansial. Jadi dia kayak menilai bahwa ya Gemini juga salah pilih gitu loh. Mau itu tuh dia maunya kalau Gemini itu selingkuh, yang lebih hebat lah dari aku. Yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih mapan, lebih sukses, lebih ini, lebih itu dari aku. Lah ini milihnya di bawah levelnya aku. Lah kayak gimana nanti ini hidupnya si Gemini ini kalau aku tinggalin dengan orang yang seperti itu dianya jalan. Bisa deh tuh di sana. Tuh ya. Nanti aku bercerai dari dia, kemana dia tinggal ya? Ini rumah yang kami tempati, rumahku ini. Gitu-gitu tuh bisa. Nanti luntang-lantung lah dia ya. Kesian ya, gitu. Kesian banget ya di sana. Tapi bisa juga ini tuh vice versa. Bisa ya, terbolak-balik ya vice versa. Ternyata dia yang butuh nih support finansial, jaminan keamanan dari Gemini. Nah, jadi di situ tuh dia yang gini ya. Satu sisi ya dia kasihan ngelihat Gemini ini, tapi dia juga punya kebutuhan tadi. Dan kebutuhan dia itu tuh dia lihat ya hanya ada Gemini di saat ini yang bisa support dia. Oke, Gemini mungkin mulutnya kasar. Oke, dia Gemini kelihatan membenci dia. Oh, Gemini gini, negatif-negatif ya. Tetapi kalau untuk soal finansial, Gemini masih bisa support dia. Entah pun sebab karena bukan secara langsung ya Gemini mensupport. Jangan-jangan ada bisnis bersama nih, income uang. Lah, putus asmara dengan Gemini, putus relationship dengan Gemini, sama dengan bikin ini pemasukan finansialnya dia jadi ikutan kocar-kacir. Nah, jadi dia bisa mempertimbangkan, udah deh nggak usah dulu lah, tetap aja lah nggak usah dulu lah berpisah, tetap aja lah dulu bersama. Sampai aku benar-benaran mapan, sampai benar-benar aku tetap bisa menghasilkan uang untuk diriku sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada di situ tuh kayak jadi kompromi lah, berkompromi. Ini tuh si pasangan sahnya Gemini tetap menjalani hubungan dengan Gemini ini. Rasa iba atau rasa berkebutuhan dengan atau kepentingan ya, kepentingan kebutuhan dari Gemini. Nah, kayak gitu aja modelnya si pasangan sahnya Gemini ini. Tuh ya. Tapi itu sepanjang dia bersama dengan Gemini ini, ya rasa tulus memberi ya wajib lah. Tebel-tebelin telinga wajib lah. Pandai-pandai menjaga-jaga diri ya wajib lah. Soalnya ini tuh bisa agresif Gemini-nya, bisa kasar betul, ya, bisa tega betul ini, gitu ya. Harus bisa lah nangkis ya. Gemini ngomong apa ditangkis, ya. Cara nangkisnya ya dijawab balik atau didiemin aja, masuk kanan keluar kiri. Mesti gitu. Gemini kira-kiranya mau agresif menyerang secara fisik, udah dia berani membawa dirinya menghindar dari cakaran kah, pukulan kah, gitu ya. Dia harus bisa cepat bawa lari dirinya biar fisik tidak tersentuh sehingga dianya mengalami rasa sakit. Harus bisa dia kayak gitu. Dia harus mempertahankan lah kehidupannya dia, diri dia sendiri. Nah, di sana sih, tuh ya. Soalnya ini tuh agresif betul. Bisa kayak kalap, bisa kayak orang kayak kehilangan kesadaran, membabi buta gayanya Gemini ini ke si pasangan sah, tuh ya.
mesti maklum-maklum lah, mesti sabar-sabar lah, atau ya mesti berani menjaga diri, mesti harus kayak gitu. Nggak bisa nggak. Kalau mengharapkan Gemini ini tuh berlaku lembut, itu tuh janganlah pikir-pikir kayak gitu ya. Nah di sana harus defensif, gitu juga bisa. Oke, sekarang kita akan bacakan bagaimana hubungan Gemini dengan si selingkuhannya. Oke, baik. Yap. Ini pun hubungannya kayak sering on off ini ya. Gemini dengan si bebek selingkuhannya ini. Mari lihat ya. On off sudah cukup lama. Ceritanya ini tuh hubungan bisa juga enggak karu-karuan gitu ya. Tetapi walaupun demikian, keinginan untuk bersama masih kuat banget. Gitu ya. Masih kuat banget. Jadi di sini tuh asik ya. Menurut mereka berdua asik ini. Ada seru-serunya. Sebentar udah berantem hebat. Sebentar, wah, begitu habis berantem mesra. Sebentar udah saling mendiamkan. Tapi begitu ada momen masanya, apalagi ya, meriah gitu ya. Banyak percakapan. Mana lagi percakapannya itu tuh isinya omongan-omongan yang ya bikin seneng lah gitu. Di sana ya. Jadi kalau seru berantem seru mesra seru gitu modelnya. Dan memang kebetulan juga kayaknya ini tuh Gemini dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar terus ini sama si selingkuhan di sana. Jadi seneng Gemininya kayak main-main, menolak, menerima, seneng banget, kayak puas gitu loh, kayak puas. Sejelek-jeleknya perlakuannya dia ke si selingkuhan ini, rasa-rasanya si selingkuhan ini tuh kok kayak yang ketawa-ketawa aja ya ngelihat dia. Iya sih, kadang-kadang ngamuk lah, marah, tapi terpancing lagi, pengen ngelihat kalau Gemini itu ngamuk, marah. Jadi dia kayak enjoy, dia kayak ngerasa asik gitu loh hubungan mereka ini. Jadi isinya memang bukan yang bahagia terus ya, tetapi rasa-rasa sakit, sedih, kecewa, dan seterusnya itu tuh dinikmati. Jadi ya masih kuat-kuat aja gitu loh ya, masih kuat-kuat aja ngejalaninnya di sana. Jadi seperti tidak monoton hubungannya ya, dan ada rasa bangga, ada rasa ini ya, nafsu juga mari lihat kuat ini ya, nafsu berhasrat besar di sini ada. Jadi ini maaf agak-agak vulgar. Misalnya kalau sudah ada aktivitas seksual, aktivitas seksual kok rasa-rasanya nyambung, bisa sama-sama puas gitu. Kalau untuk membangun hubungan yang baik dan benar, nggak ada. Ini tuh pure hanya cinta-cintaan semata ajanya ini, gitu ya. Hanya ke tempat pelampiasan kebutuhan ego ajanya ini, pemenuhan ego ajanya ini. Itu ya. Seujung kuku pun tak ada keseriusan. Seujung kuku. Itu ya. Apakah hubungan ini tuh bisa ke pernikahan? Enggak. Apakah hubungan ini tuh bisa jangka panjang? Ya, bisa jangka panjang. Tapi jangka panjangnya itu ya lagi-lagi on off. Ini itu kayak ketemu sama teman tengkar. Tapi teman tengkar yang asik. Gitu lah. Ya. Dan ya di sini tuh benci-benci ya, energi-energi kebencian nggak adanya nih di sini, nggak ada. Kesel-kesel aja yang ada. Tapi kesel-keselnya itu tuh nikmat pula gitu loh. Gimana tuh? Sana. Nggak dalamnya nih, hubungan nggak dalam. Walaupun sudah melakukan aktivitas relationship yang serius ya, misalnya kayak seksual tadi lah. Aktivitas seksual itu tuh kan seharusnya, idealnya itu kan hanya dilakukan dalam
relationship rumah tangga. Apa itu relationship rumah tangga? Sebuah hubungan yang mendapatkan integritas di dalamnya, salah satunya. Tapi mereka sudah bisa itu melakukan aktivitas itu, walaupun tak ada integritas. Gitu loh. Nggak pernah ini tuh nampaknya membicarakan tentang pernikahan, nggak pernah. Justru dari awal bisa ini udah bersepakat. Ya, kita teman tapi mesra aja ya. Udahlah, nggak usah ngomongin tentang status. Pokoknya ayo kita nikmati aja, kita happy-happy aja di sini. Itunya nih prinsip relationship-nya. Itu ya. Makanya nggak jelas hubungan ini tuh bagaimana ke masa depannya. Maksudnya kan satu hubungan itu kan ujung-ujung akhirnya itu ya menikah ya. Itu kan puncak tertingginya. Menikah, yang pacaran menikah, yang menikah mempertahankan hubungan ini tuh selamanya. Gitu ya kan. Menjadikan hubungan ini tuh sebagai ladang amal ibadah. Bertumbuh, berkembang bersama. Kan itu dia gunanya pernikahan. Tapi dalam hubungan ini nggak ada tuh. Ayo kita goyang aja, ayo kita asik-asik aja. Yuk kita hahaha aja. Gembira-gembira aja lah, nikmati aja lah. Nah, modelnya gitu, disimpelkan aja. Situ. Bonding emosional kosongnya nih di sini. Tuh ya, nggak ada itu tuh cinta-cintaannya nggak ada, sama sekali nggak ada. Hasrat nafsu besar. Tapi kadang-kadang orang bisa keliru. Karena orang bisa kebanyakan ya, mari perhatiin, dia nggak tahu apakah ini hasrat nafsu ataukah ini cinta. Kalau ditinggalkan, aku itu tuh takut, aku sedih, aku down, aku kehilangan kalau ditinggalkan. Disangka itu tuh sebab karena cinta, enggak. Tapi itu tuh aku kehilangan mainanku, aku kehilangan kepuasanku, itu tuh. Cuman dia yang bisa memenuhi hasratnya aku. Lah dianya pergi ninggalin aku, ya aku down lah. Harusnya gitu. Hanya di level itu aja nih relationship-nya. Disuruh pun ini tuh menikah gitu ya, nggak maunya ini, nggak mau. Dikasih pun kesempatan ya, kesempatan seluas-luasnya. Diakomodasi lagi gitu ya, diakomodasi lagi. Ayolah kalian ini tuh membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang baik dan benar. Nolaknya ini, nolak. Nggak lah, kayak nggak ada aja lah gitu orang yang mau dijadiin suami, yang pantas ya, yang lebih pantas dijadiin suami, yang lebih pantas dijadiin istri, kayak nggak ada aja. Nggak lah, nggak cocok. Karena memang bonding emosional nggak ada di sini, nggak ada, kosong melompong. Tapi dia disakiti kok tahan-tahan aja, iya, karena bisa menikmati rasa sakit itu. Itu ya, gaya-gaya masokis dalam relationship ini ada ini. Gitu ya. Ego itu tuh ya dia nggak mesti tuh. Ego kan mewajibkan untuk disenangkan, untuk digembirakan. Nah, tetapi caranya menyenangkan dan menggembirakan ego nggak mesti tuh hanya harus diperlakukan seperti layaknya ratu, raja, dihargai, dihormati, diperlakukan dengan lembut. Nggak mesti. Ego itu tuh juga bisa gembira, bahagia ketika dia tersakiti, terlukai, terhina. Masokis. Disakiti itu tuh menyenangkan. Bagi ego, tapi ini bagi ego loh ya. Bukan jiwa tertinggi ya, bukan. Ego, sisi kemanusiaannya kita ya. Gitu. Seneng, makanya candu, minta nambah. Kayak kalau nggak disakiti nggak asik. Tapi kalau nalar sehat, nggak masuk akal itu menurut nalar sehat. Nggak masuk akal itu. Cuman itu akhirnya kan kayak bikin betah ya. Dilihat secara faktanya, ini tuh nggak tahu berapa kali diomongin kasar,
diperlakukan dengan tidak hormat, diblokir, itu kan perlakuan tidak hormat. Disepelein kan tidak hormat, ditolak maksud dan tujuannya kan nggak hormat. Tapi ya enak gitu lah, bisa dinikmati oleh si ego tadi. Makanya masih kuat bertahan. Bukan karena kok aku udah nyakitin dia 100 kali, dianya nggak kemana-mana, berarti dianya cinta. Enggak, minta disakitin lagi tuh. Gitu modelnya. Tapi memang gitu mereka. Setiap disakitin, habis disakitin, kok kayaknya dikasih gula-gula. Gitu. Disakitin tapi terus diomongin yang baik-baik. Diajak bersenang-senang. Itu ya, dikasih ini itu. Itu. Makanya seru. Hubungan mereka ini tuh seru. Di sana ya. Jadi ini tuh kayak hubungannya perang-perangan antara gitulah ya, main perang-perangannya nih sebenarnya ya, perang-perangan ego atau pemuasan ego gitu ya. Di sana hubungan ini nggak ada seujung kuku, nggak ada serius-seriusnya di sana ya. Oke, baik. Jadi untuk di rentang 1 hingga 15 Februari ini nanti ya, Gemini ini tuh akan lebih sering berinteraksi dengan si selingkuhan dan disambut sama si selingkuhan. Jadi agak-agaknya seru ya, seru dalam pertemuan ya, pertemuan melalui chattingan kah, teleponan kah, video callan kah, atau pertemuan secara langsung ya, jumpa fisik, berhadap-hadapan dengan fisik, bersentuhan dengan fisik. Nah, kayak gitu ya. Dan lebih hot ini. Itu ya. Hotnya dalam artian nafsu ya. Lebih kuat nanti di sana. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan Gemini dengan pasangan sah, hadir energi dari Capricorn di situ. Berikut ada energi dari Scorpio, ada Pisces, ada energi dari Gemini, masuk energi dari Aquarius di sana, hadir energi dari Virgo, Taurus hadir, itu aja. Nah, di pembacaan antara Gemini dengan selingkuhan, Gemini, Libra, Aquarius ada di situ. Berikut ada energi dari Pisces ya, ada energi dari Cancer. Berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces hadir, Cancer masuk, ada energi dari Gemini, energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.